Satu sisi kita apresiasi terhadap pemerintah, tapi di sisi lain juga tadi jangan sampai program-program pemerintah itu dalam urusan sampah hanya seremonial belaka. Yang paling dekat, yang paling bisa ya, itu paling flyover itu kan gitu. Sehingga memang kita bisa bagi ya, tidak semuanya yang dari kabupaten baik dari arah Ciparai atau arah Banjaran melewati, pilihannya kan hanya dua, apakah Muhammad Toha atau Bojong Soang kan gitu. Kalau bersamaan ya sama aja dua-duanya. Kalau dilaksanakan misalkan dalam 100 hari ini ya 100 hari kerja ini kan lumayan lah, 10.000 itu bukan jumlah sedikit. Kan gitu, jumlah banyak. Kalau 1 tahun aja 10.000 gitu, seharusnya 5 tahun itu berarti kan 50.000 kan, gitu. Kita sebagai warga negara Indonesia dan warga Kabupaten Bandung, kita merasa betul-betul bahwa Kabupaten Bandung tenu aing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Visi.News, kembali berjumpa dengan saya AFS Abdullah dalam podcast Visi Talk Visi.News. Pada siang hari ini kita akan berbincang yang kaitan dengan arah pengembangan infrastruktur di Kabupaten Bandung. Kebetulan dari sebelum-sebelumnya kita masih ada permasalahan kemacetan yang kaitan dengan masalah sampah dan yang lain-lain yang memang itu sudah dikerjakan, tapi mungkin di periode kedua pemerintahan Kabupaten Bandung ini akan lebih banyak ditangani dan ditingkatkan. Pemirsa, kebetulan pada siang ini narasumber yang hadir di redaksi Visi.News, beliau yang sangat kompeten sekali di bidangnya. Beliau juga dulunya sebagai aktivis. Kali ini beliau sebagai Ketua Komisi C yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Alhamdulillah. Kang Haji Tarya Witarsa. Ya. Tambah setelah jadi anggota dewan kelihatannya semakin cakep saja nih. Tapi yang saya sangat senang itu beliau tetap sederhana, tidak banyak berubah, dan ini mungkin yang kita harapkan dari wakil rakyat yang benar-benar bisa mendengar suara rakyat. Ya. Kang Haji, kumaha sehat hari ini? Alhamdulillah, ini hari Minggu. Ya. Ini kebetulan hari Minggu, Kang Haji menyempatkan diri beliau datang ke redaksi ya. Padahal hari Minggu ini sebetulnya waktunya istirahat atau healing dengan keluarga. Healingnya setiap hari sebetulnya. Setiap harinya. Jalan-jalan sambil tugas gitu. Alhamdulillah Kang Haji, ini sangat terhormat sekali Kang Haji ya. Kang Haji bisa hadir di redaksi Visi.News. Kang, kita ngobrol-ngobrol saja ya Kang ya. Iya, yang kaitan mangga. Ngobrol santai yang kaitan dengan masalah-masalah infrastruktur, kemudian DLH ya kan, sampah. Sedikit juga mungkin nanti menyinggung masalah perparkiran ya Kang ya, yang memang menjadi kewenangan daripada Komisi C Kang ya. Silakan Kang, Akang kalau ada hal yang mau disampaikan sebagai pembuka. Terima kasih Visi News ini tiba-tiba ngundang saya ke redaksi. Dikirain saya Visi News yang mana gitu. Ternyata Visi News yang punya Pak Aep. Itu luar biasa. Terima kasih. Ini salah satu kehormatan bagi saya gitu, pada siang hari ini bisa hadir di studio Visi News dalam rangka kita ya bercerita atau ngobrol santai lah.
berkenaan dengan tugas fungsi saya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Bandung, dan kebetulan memang saya ditugaskan oleh partai itu sebagai ketua komisi C ya, yang bermitra dengan beberapa dinas, diantaranya dinas PUTR, kemudian Disperkimtan, kemudian DLH, Disub, dan Disdamkar ya. Disdamkar ya, betul. Hanya 5 sebetulnya mitra kerja di Komisi C. Walaupun memang permasalahan itu lebih menonjol ya di 3 ya, di PUTR dengan infrastrukturnya, baik berkenaan dengan jalan, dengan perizinan, dengan SDA, termasuk di PUTR itu ada tema sampah. Cuman dari sisi infrastrukturnya, betul, kan gitu. betul. Nah, apalagi yang kedua, misalkan di DLH. Oh, sampah itu masuknya di PUTR ya, Kang ya? Infrastrukturnya. Infrastrukturnya ya, betul, Pengolahan dan pengelolaannya tetap di DLH. DLH itu ya, terutama memang tema besar kita sampai hari ini berkenaan dengan urusan persampahan. Kalaupun misalkan ada jargon bahwa kita harus zero waste segala macam dengan berbagai program yang diturunkan oleh pemerintah gitu, itu memang sampai saat ini kita belum melihat, belum merasakan bahwa program-program itu mampu menuntaskan urusan sampah di Kabupaten Bandung. Terutama barangkali memang ini harus betul-betul kita dari mulai hulu sampai hilir ya. Dan saya lebih sepakat bahwa sampah itu harus bagaimana supaya masyarakat itu, saya punya sebuah obsesi bahwa sampah ini adalah berlian bagi masyarakat. Iya. Sehingga ketika mau buang sampah itu mikir dulu, ini mending dibuang atau disimpan atau diolah atau dibagaimanakan. Bukan lagi komoditas ya, Bukan sudah lagi berlian komoditas. Ya kan? Berlian ya. Iya, harus anggapan masyarakat itu berlian. Betul. Sehingga sampah itu selesai di rumah tangga kan gitu. Iya. Ketika selesai di rumah tangga ya sudah selesai kan gitu. Hari ini memang satu sisi kita apresiasi terhadap pemerintah, tapi di sisi lain juga tadi jangan sampai program-program pemerintah itu dalam urusan sampah hanya seremonial belaka, kan gitu. Dan tadi sebagaimana dalam cerita tadi saya itu bahwa mengurus sampah itu memang tidak bisa setiap orang, ya. Memang harus, kalau saya itu harus aktivis lah, yang memang dia punya rasa tanggung jawab gitu, memang yang kemudian dia juga punya harapan besar. Dan passionnya di sana ya kan? Passionnya harus di sana. Di sampah, di lingkungan. Harus di lingkungan kan. Tanpa itu ya susah kan gitu. Termasuk juga barangkali berkenaan dengan mitra kerja kami itu adalah Disub ya. Dinas Perhubungan. Baik, bagaimana kita di Kabupaten Bandung itu pusat-pusat kemacetan itu kan diantaranya adalah yang lebih berdekatan dengan exit tol kan. Contoh misalkan di Bojong Soang, kemudian di Kopo, kan, kemudian Cileunyi dan lain sebagainya. Ini juga bagaimana Disub mampu mengurai kemacetan itu supaya tidak jadi masalah. Betul. Ya jangankan misalkan di Bojong Soang, yang dekat saja di sini di Munjul tuh, kita kalau berangkat pagi kita harus ngitung ya. Kalau berangkat jam 7 itu jam-jamnya tanggung, apalagi kalau hari-hari sekolah anak itu bisa setengah jam atau 1 jam di situ. Stuck di situ ya. Stuck di situ. Makanya saya kalau berangkat ke kantor itu harus mikir, kalau jadwal agak pagi itu harus 5:30 kita sudah lewat di situ, kemudian peak hour di situ ya kan. Kalau agak tanggung atau misalkan atas sedikit jam 9-an gitu, kita baru bisa setelah melewati itu ya lancar kan gitu. Oke, Kang, kita masih mengawali dengan tadi masalah sampah dulu, Kang ya. Karena nanti kita setelah sampah bicara mengenai infrastruktur dan lingkungan, dinas perhubungan.
Kang, tadi yang sejauh ini ya, yang akan melihat penanganan sampah di Kabupaten Bandung kan, karena kalau kita lihat sih upaya-upaya itu sudah banyak sekali yang dilakukan ya Kang, termasuk studi tiru dari berbagai daerah, bahkan pembelian alat mungkin ya. Tapi saya sangat suka sekali ketika Akang mengatakan masalah sampah itu kok belum selesai-selesai. Ya, Akang di sana masih melihat ada sebuah permasalahan yang memang jiwa kritis Akang itu muncul ya. Nah, jadi seharusnya seperti apa sih Kang? Atau paling tidak yang pernah Akang sampaikan di meja dewan itu kan? Ya itu tadi ya. Karena masalah sampah ini menjadi tema yang cukup menasional ya. Termasuk banyak jenis sampah yang kadang ada yang bisa diurai, ada yang tidak. Kemudian sampah itu paling tidaklah kita bagi dua dulu antara organik dan non-organik ya. Walaupun memang di beberapa wilayah, di beberapa desa, di beberapa tempat memang tangan-tangan kreatif itu sudah sangat luar biasa. Saya kemarin menemukan di Cilengkrang misalkan sampah kapas yang rokok itu, itu bisa dijadikan apa? Filter itu ya, filter rokok ya. Rokok itu bisa dijadikan apa gitu sehingga memang bernilai jual kan, sangat luar biasa. Kita juga lihat misalkan jangan jauh-jauh tetangga kita di sini Puspa. Tempat pengolahan sampah yang milik kabupaten. Betul. Dengan berbagai jenis mesin yang harganya sangat luar biasa gitu. Tapi juga memang pada pelaksanaannya berapa persen sebetulnya sampah yang bisa diolah di sini. Ya, betul. Dan outputnya itu sebetulnya itu harus kemana kan? Jangan sampai memang sampah ini oleh masyarakat kalaupun tidak dibuang sembarangan, ujung-ujungnya pasti dibakar. Masalah kemudian kalau dibakar semuanya, berarti bagaimana nanti kualitas udara kita kan, polusi segala macam, sudah polusi dari BBM, kemudian ditambah polusi yang bakar sampah kan gitu. Jadi itu sih memecahkan masalah dengan masalah ya kan? Gitu. Makanya saya berharap memang kita harus membahas sampah itu tadi dari hulu sampai hilir kan. Bagaimana hari ini misalkan ada program supaya sampah ini tidak berserakan di mana-mana, kemudian dipersiapkan program yang sampai pada tingkat keluarga, pada tingkat rumah tangga. Ya. Dan itu memang harus kita berkomitmen seluruh stakeholder, termasuk memang bagaimana kita memberikan pengarahan, memberikan penyuluhan pada masyarakat agar memang kita sadar terhadap sampah. Termasuk juga kadang masyarakat tuh nggak paham. Sederhana lah, misalkan dia berangkat ke tempat kerja subuh-subuh, di motornya bawa sampah, kemudian di jalan mereka lempar kemana saja. Terus kena CCTV kan? Iya, kan. Sebetulnya kalau dilihat sederhana ya mungkin sederhana. Tapi kalau yang pertama dari sisi regulasi, yang kedua dari sisi akibat nantinya gitu. Tidak sering maka tidak salah. Kalau Quran mengatakan doharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas itu memang nggak salah. Akibat tangan-tangan manusia kan gitu. Rusaknya lingkungan itu. Karena memang mereka kurang berpikir, mereka kurang perhatian, mereka juga tidak pernah punya rasa bahwa kita hidup ini bukan hanya mengejar obsesi kita, tapi ada orang lain, ada yang masyarakat harus dijaga, yang harus dijaga, termasuk ada lingkungan yang harus kita betul-betul jaga. Kang, tadi saya masih senang dengan obsesi sampah ini bukan hanya komoditas ya, tapi bisa menjadi berlian. Tadi ada gambaran Kang, ya di beberapa daerah itu atau di beberapa desa atau kampung itu ada yang sudah menangani sampah secara baik ya di Kabupaten Bandung itu. Nah,
support daripada pemerintah sendiri seharusnya seperti apa, Kang? Untuk ini menjadi sebuah sebuah gelombang lah ya, gelombang perubahan dalam penanganan sampah yang tadinya dari kampung naik ke desa, naik tingkat kecamatan, mungkin juga nanti menjadi sebuah upaya daripada pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Kalau berkenaan dengan tugas fungsi saya sudah jelas. Betul. Support yang harus diberikan oleh pemerintah itu yang pertama dari sisi anggaran. Gitu. Kemudian yang kedua dari sisi regulasi. Anggaran maksudnya mereka dikasih stimulus atau gimana, kan? Bukan hanya sekedar stimulus. Misalkan taruhlah dinas DLH itu menganggarkan secara khusus bagaimana pengelolaan sampah. Kemudian juga kecamatan juga sama, desa juga sama, kan gitu. Harus memang kita sama-sama, nggak bisa parsial. Hanya misalkan dinas saja, sebab sampah itu kan adanya di dasar nih, di kehidupan rumah tangga, di kehidupan orang per orang, kan? Tidak hanya di sini kan gitu. Kalau di sini kadang tadi itu, jangan sampai programnya menjadi program yang kamuflase dan tidak membumi, kan gitu. Ya, betul. Ya, kalau misalkan pemerintah betul-betul memprogramkan, ayo tahun ini kita bersih sampah per RW. Demplotnya misalkan per RT kan gitu. Bagus, keren. Ya, kalau didemplotkan misalkan di ini RW berapa ini? RW 11. RW 11. RW 11 itu terdiri dari sekian RT misalkan. Iya. Sampai itu selesai dulu aja dulu di RT kan gitu. Bagaimana caranya kan? Nah, sehingga nanti RT bagaimana mengevaluasi satu RT ini ada berapa kakak sih? Betul. Nah, kemudian mereka memproduksi sampah per hari berapa? Terus sampah apa saja kan gitu? Iya, betul kan. Mana yang kita bisa olah, mana yang tidak bisa kita olah kan gitu? Itu dipilah di RT, betul. Sehingga tadi kalau di satu RW itu kalau RT-nya sudah mereka bisa menyelesaikan urusan sama, ya sudah kabupatennya akan selesai. Tinggal kabupaten itu menyelesaikan sampah yang berada di misalkan pusat-pusat keramaian, contoh pasar. Bagaimana pemerintah itu mengelolanya, misalkan protokol industri kan gitu. Rumah sakit juga kan. Rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi ya tadi itu saya berharap itu yang dari masyarakat itu. Jangan sampai kita dorong gitu, gembos, zero waste gitu. Masyarakat nggak ngerti zero waste itu apa sebetulnya kan gitu loh. Take actionnya juga nggak ada ya. Program ke bawahnya apa? Iya, betul. Pernahkah misalkan ada sebuah pengarahan dari dinas lingkungan hidup misalkan. Kumpulin masyarakat dalam satu RT. Kalau hanya misalkan dinas ngumpulin kepala desa, ngumpulin camat kan gitu, ini rantainya terlalu jauh. Iya, betul. Kita harus terjun pada titik masyarakat. Bersentuhan langsung dengan permasalahan di bawah ya kan. Masyarakat. Kita tidak hanya mengandalkan para aktivis gitu. Kalau para aktivis kan memang sangat terbatas dengan urusan anggaran kan gitu. Tadi menurut saya pemerintah bagaimana menentukan anggarannya, kemudian aturannya yang jelas gitu, dan terus secara simultan dievaluasi setiap saat. Sehingga tahun ke tahun tuh bakal kelihatan, oh bulan ini selesai di RT sekian, RW sekian, desa atau kelurahan mana, kecamatan mana, kan gitu. Terus nanti bisa jadi role model ya untuk yang lainnya. Model untuk desa-desa yang lainnya, kan gitu. Aduh, menarik sekali itu istilah demplot. Mudah-mudahan nih. Tidak hanya pertanian gitu. Betul. Dan memang baru mendengar dari Kang Haji Tania ya, untuk urusan sampah ini memang bagus kalau misalnya dibuat demplot. Ya, jadi tidak hanya wacana, akhirnya ada aksi yang memang bisa menyelesaikan permasalahan di bawah itu ya. Mudah-mudahan lah itu bisa dilaksanakan Kang ya, untuk urusan itu. Nah Kang, kemudian untuk tingkatan yang lebih luasnya ya, tadi kan sangat bagus sekali kalau nanti demplot ini bisa berkembang atau dari demplot ini bisa menjadi role model untuk skala yang lebih luas. Nah untuk di yang lebih luas Kang, ya, maksud saya begini, dari sisi anggaran akan menyorotinya seperti apa ya untuk anggaran yang kaitan dengan penanganan sampah ini Kang? Kan memang kita harus hitung betul sebetulnya
jumlah warga kabupaten 3,7 lah. Kalau kita hitung per hari mereka memproduksi sampah 0,5 misalkan kilogram. Gitu. Kalau kita hitung kan itu menjadi 3, berarti sekitar 1,65. 1,65 Betul. ton kan? Ton, betul. Ton sampah Per hari. kan? Betul. Sementara ya kalau kita lihat urusan pembuangan, Sukamukti hari ini sudah mulai pembatasan. Betul. Ya, kita hanya bisa masuk berapa kan gitu. Nah, terus yang lainnya memang kemana? Walaupun dijawab sama dinas, yang pertama ada yang diolah, kan? Ada yang dikelola oleh masyarakat, ada yang dikelola oleh unit-unit yang memang disediakan oleh pemerintah. Betul. Puspa, misalkan yang Citaliktik, kan gitu, yang besar-besarnya. Tapi kenyataan di lapangan kita setiap hari selalu menemukan tumpukan-tumpukan sampah baik di pinggir jalan atau di pusat-pusat keramaian dan lain sebagainya. Artinya memang ini belum seimbang kan gitu. Belum seimbang. Apakah memang dari sisi anggarannya juga ya memang belum seimbang sih. Seimbang ya. Kalau hitungannya tadi 3,7 kan gitu. Iya, 3,7 juta ya kan juta gitu warga masyarakat yang memproduksi sampah. Kalau kita sedikitnya 0,5 kan menjadi 1, sekian ton juta sampah kan gitu. 1,65 juta kilogram, Kang. Kilogram. Betul. Kalau sekarang dikalikan 0,5. Iya. Itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa banyak sekali. Jangan-jangan kita nanti tahun keberapa kita bisa tertimbun sama sampah itu kan. Tertimbun. Iya. Iya. Jadi memang tadi Kang, Sarimukti itu hanya baru berapa persen ya Kang yang bisa menyerap jumlah sampah kabupaten Kang? Kira-kira? Ini sangat kecil ya? Sangat kecil ya. Walaupun ada ya, nanti saya kasih hitung-hitungannya kan. Iya. Biar saya tidak salah nyebut juga kan urusan hitungannya. Terus lagi kalau Sarimukti ada masalah kan kita langsung kena dampak Kang ya? Ya langsung kena dampak kan gitu. Artinya misalkan ini ketika kemarin waktu ada kebakaran. Ini kan hampir 1 bulan. Iya, benar. Mereka proses perbaikan itu. Artinya ini sampah pasti numpuk di lokasi-lokasi tertentu kan gitu. Betul. Karena memang tidak terangkut. Betul. Dan akhirnya tetap aja ya masyarakat sih melihatnya pemerintah. Ya pemerintah itu sebetulnya walaupun sampah diproduksi oleh mereka, kadang masyarakat gak ingin tahu kan gitu. Iya, benar. Ini pemerintah gimana sih kan gitu. Iya. Padahal kalau pemerintah balikan, ya ente gimana kok buang sampah sembarangan kan gitu. Iya. Ya artinya tetap ya itu harus memang ada solusi. Tadi sudah benar sih arahnya masyarakat itu bisa menyelesaikan dan pemerintah mensupport itu ya Kang ya. Oke, itu masalah sampah mudah-mudahan ya sampah ini bisa segera ada solusi. Sangat berharap sekali nih ke Ketua Komisi C. Kang Haji, sekarang kaitan dengan masalah infrastruktur Kang Haji ya. Tadi infrastruktur berkaitan juga mungkin dengan disub yang aja yang kaitan tadi dengan masalah kemacetan. Ya ini titik-titik kemacetan di Kabupaten Bandung itu kelihatan bukan hanya Kabupaten Bandung sih sebetulnya di Kota Bandung juga sama ya. Tapi kan sekarang itu seolah berlomba siapa pemerintah yang bisa cepat memberikan solusi atas kemacetan-kemacetan itu. Nah, kira-kira mungkin arah infrastruktur Kabupaten Bandung ini di 2025 atau di pemerintahan Kang DS ini seperti apa? Sebetulnya arah pembangunan infrastruktur itu kita harus agak maju dikit lah, walaupun berkaca pada beberapa kota. Kalau kita berbicara Jakarta ya sudah sangat luar biasa ya. Paling tidak kita berkaca pada kota Bandung misalkan. Ketika berbicara urusan kemacetan Bojong Soang, Dayeuhkolot, kan itu Kopo dan lain sebagainya. Terutama yang Bojong Soang itu karena memang intensitas lalu lintas antara orang kabupaten ke kota bahkan keluar kota karena ada exit tol di situ. Ya memang harapannya menjadi
bagaimana pemerintah, walaupun sebetulnya ini kebijakannya tidak hanya kabupaten ya. Betul, betul. Bagaimana kita bisa membuat jalan layang misalkan Iya, flyover dari ya. flyover, apakah flyover dari Bojongsoang nyampe Bale Endah, ya kan? Sehingga bisa dibagi antara yang ke arah Ciparai, kemudian Pacet, Kertasari termasuk Majalaya, kemudian yang ke baratnya Banjaran, Pamengpeuk, Pangalengan dan lain sebagainya gitu. Walaupun memang kita tidak bisa berdiri sendiri berkenaan dengan flyover. Apakah memang kita harus berhubungan dengan provinsi ataupun juga dengan pusat kan itu urusan dari sisi anggarannya kan gitu. Karena kalau kita mengandalkan bagaimana di sub mampu membuat pemetaan untuk mengurai kemacetan itu, memang secara infrastrukturnya memang kita tidak bisa lagi geser kemana-mana kan. Sebetulnya Jalan Bojongsoang itu ketika beberapa tahun ke belakang kita bisa bayangkan kan, itu setengah dari yang ada sekarang. Sekarang sudah 2 kali lipat, tetap saja kemacetan itu terjadi. Padahal kapasitasnya itu sudah ditingkatkan. Kapasitasnya sudah ditingkatkan kapasitas jalannya kan. Artinya kita tidak hanya berbicara tentang infrastruktur jalan yang nasional itu, nah, tapi bagaimana kita mencari jalan-jalan yang lain, alternatif ya, yang paling dekat, yang paling bisa ya, itu paling flyover itu kan gitu. Sehingga memang kita bisa bagi ya, tidak semuanya yang dari kabupaten baik dari arah Ciparai atau arah Banjaran melewati, pilihannya kan hanya 2, apakah Muhammad Toha atau Bojongsoang kan gitu. Kalau bersamaan ya sama aja dua-duanya. Apalagi misalkan nanti kalau musim penghujan, Dayakolot dengan banjirnya, kemudian sampai Palasari banjir, ya pilihannya hanya Bojongsoang kan gitu. Kalau semuanya memilih Bojongsoang ya pasti macet lah gitu. Kang, kalau di rencana anggaran 2025 itu paling tidak sudah ada DED-nya belum untuk flyover ini? Sebetulnya saya belum melihat itu. Belum melihat ya? Belum melihat ya kalau ininya. Walaupun ya harapannya harapannya sudah ada sebetulnya. Tapi kalau 2025 itu ya masih belum ya? Masih belum. Ya, tapi diperjuangkan ya, mungkin 2026 ya, atau 2027 mudah-mudahan lah, karena memang kita ingin terus bagaimana ketika terjadi lonjakan kemajuan di Kabupaten Bandung kita tuh memang harus diikuti dengan tadi kenyamanan bagi warga masyarakat pengguna jalan. Betul. Jadi hari ini memang pemerintah Kabupaten Bandung itu bagaimana mampu menyelesaikan jalan yang kabupaten lah. Yang jadi tanggung jawab kabupaten ya Kang ya. Yang tanggung jawab kabupaten. Walaupun kadang masyarakat juga tidak paham, kan gitu. Iya. Dianggapnya semuanya sama kabupaten ya kan. Semuanya sama. Ketika berbicara misalkan banjir di Simpang Siliwangi itu, pasti menohoknya ke kabupaten. Padahal itu wilayahnya jalan nasional. Jalan nasional itu kita tidak bisa berbuat apa-apa kan gitu. Termasuk jembatan ya. Termasuk jembatan kayak jembatan Dayakolot sampai hari ini kan belum juga kan gitu. Ya, tapi mudah-mudahan lah kita akan selalu terus berusaha berteriak gitu, bagaimana kita melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, karena walaupun itu adalah kewajiban pusat, kewajiban provinsi, tapi tetap kita sebagai warga masyarakat di Kabupaten Bandung pasti berusaha untuk lebih baik lagi kan gitu. Betul kan. Kang, kembali ya Kang ya. Siap. Tadi santai aja sambil merokok. Kembali ke masalah infrastruktur. Nah, Kang, selain tadi yang utama ya, memang kenapa kita tadi mengawali dengan Bojongsoang, Dayakolot ya, karena memang kalau lihat arus distribusi orang itu, arus orang bergerak itu ya di titik-titik ini Kang ya. Nah, terus bagaimana arah pengembangan infrastruktur di daerah-daerah lain Kang? Kayak daerah wisata, atau misalnya ke pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Seri dan yang lain-lain kan contoh kalau berbicara daerah wisata, kita kalau berbicara daerah wisata itu pasti pikiran kita tertuju pada
Ciwidey, Rajabali, Pangalengan. Betul. Kalaupun Bandung Timur masih belum lah gitu. Tapi ketika berbicara itu memang kan harapan itu sudah mulai muncul ya. Dan hari ini sudah mulai pemerintahan Pak Dadang Supriyatna itu kan sudah ada jalan pintas yang dari Pangalengan ke Gambung kan. Oh iya betul. Itu menuju ke Pasir Jambu ya. Nantinya dari Soreang itu juga sudah direncanakan tuh jalan yang pintas yang dari desa Sukajadi ke Taman Lope ke atas itu. Walaupun ketika kemarin saya tanya masih terkendala di urusan pembebasan lahan kan gitu. Itu juga salah satu. Oh itu nanti yang mau diperbesar atau gimana kan diakses ke situ ke Taman Lope? Itu dipecahkan itu. Oh iya. Jalurnya supaya tidak semua ke jalur yang sekarang ini. Jadi jadi jalan alternatif yang menuju jalan alternatif tetap tadi ujung-ujungnya bisa yang ke Pangalengan mulai Gambung itu kemudian bisa ke Rancabali atau Ciwidey kan gitu. Walaupun sebetulnya arah Soreang nyampe Cidaun itu Cidaun Cianjur itu sebetulnya kita sudah menjadi jalan nasional itu. Berarti sudah bukan penanganan oleh kabupaten ya? Karena kita paham lah kondisi Soreang ke Rancabali itu kita sudah kalau untuk pelebaran sudah tidak mungkin karena memang begitu padat ya masyarakat di situ dan pasti mahal dan masih mahal kan anggarannya. Tapi bagaimana berarti pemerintahan hari ini tuh menjadi jalan alternatif ya. Walaupun di situ apakah memang ininya masuknya jalan desa, kalaupun tidak jalan kabupaten ya. Sebab bisa dibayangkan kalau kita diam diri hanya menggunakan jalan itu, ya bisa kita bayangkan masa dari Soreang ke Rancabali bisa 3 jam kan gitu, 4 jam kadang-kadang 4 jam kadang-kadang kalau hari-hari weekend ya kita sudah bacanya sudah menjadi ogah-ogahan. Sementara bagaimana kita punya obsesi bahwa pusat-pusat wisata itu supaya bisa dikunjungi oleh sebanyak-banyaknya orang. Dan kalau bisa mancanegara kan gitu. Kalaupun tidak mancanegara ya paling tidak lah dari kabupaten kota luar. Iya. Wisnu ya. Iya. Wisatawan Nusantara. Kang, itu memang bagus ya. Saya pernah kalau ke Pangalengan langsung jalan yang selama ini digunakan oleh masyarakat umum, terutama pada Sabtu Minggu Kang ya, memang agak ini juga ya kalau kita pakai mobil. Nah, ketika lewat Kertasari Kang, saya baru tahu itu jalannya ternyata udah bagus sekali Kang ya. Hari ini sudah bagus. Jadi lewat Kertasari tembus ke Pangalengan, ternyata itu enak ya. Dan tidak terlalu macet. Tidak terlalu macet. Memang tidak macet. Itu sebetulnya anggarannya DAK. Itu masuk wilayah kabupaten kan, bukan jalan? Masuk wilayah kabupaten. Betul. DAK-nya Pak Haji Cucun konon kabarnya kan gitu. Alhamdulillah. Jadi sangat luar biasa lah. Betul. Kita punya DPR RI yang memang memberikan kemanfaatan untuk Kabupaten Bandung ya. Bandung. So, hari ini memang kemarin saya juga pilihannya mau ke Pangalengan, ya pilihannya Kertasari lah. Kalau ke Banjaran ya kita ngitung juga kan gitu. Apalagi kalau weekend atau misalkan sore hari kan gitu, pasti kita akan kena macet lah. Kalau jalan Kertasari enak. Berarti Akang waktu itu berkontribusi juga ya untuk mengusulkan kalau begitu. Nah juga lah kita namanya pejuang ya. Selalu ya. Bagaimana kita melakukan komunikasi aja. Terus memang ketika itu bisa disambungkan kenapa tidak? Dan Akang punya akses di sana gitu ya Kang ya. Kan kalau yang lain mah mungkin siapa? Anda. Tapi ketika Kang Haji Tarya ini kan punya akses dengan Kang Haji Cucun dengan yang lainnya gitu ya, dengan Pak Bupati akhirnya bisa terwujudkan gitu Kang ya. Nah, kemungkinan di daerah-daerah wisata lain juga ada alternatif seperti itu kan? Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Biar tadi lah. Karena memang
bisa kita rasakan misalkan ketika ke Jakarta, kan nggak kebayang. Saya waktu Belum ada akses tol. belum ada akses tol itu, pertama harus melalui Cianjur. Kalau macet puncak pasti keliling ke Sukabumi kan gitu. Macet lagi di situ Macet kan. lagi di Parung Kuda di sana kan betul, gitu. betul. Kemudian setelah itu geser kita ke Purwakarta itu kan. Ketika waktu itu jalan Purwakarta menjadi sebuah jalan alternatif, masih juga Masih juga, ternyata. betul. Hari ini ketika kita punya akses tolnya, alhamdulillah lah. Iya. Apalagi ketika MBG sudah bisa digunakan, itu membantu banget. Ditambah hari ini ada WUS kan, gitu. Itu menjadi ini. Dan ada akses Cibitung gitu ya, yang langsung ke Bogor itu sekarang Itu sangat luar biasa. Betul. Yang kemarin saya juga ke Bogor kan nggak begitu lama kan. Iya, betul. Karena Yang ada di akses bawah MBJ itu Iya. kan ada alternatif. Iya, ya. Jadi memang Kabupaten di Bandung juga sudah paling tidak sudah memikirkan kan itu ya. sudah berpikir tentang itu. Tentang itu ya, Kang ya. Kang, terus mungkin tidak begini, Kang. Kan tadi ya, kalau kita membuat pelebaran akses jalan yang sudah ada, itu cost-nya pasti tinggi ya, karena nilai lahan di sana kan, nilai tanah di sana itu gede. Mungkin tidak misalnya membuat satu jalan alternatif baru yang memotong ke pesawahan atau ke perkampungan gitu, Kang ya. Sampai misalnya ke Ciwidey ya. Itu kan harganya pasti lebih murah ya, karena memang di dalam-dalam itu kan harga tanah murah sekali kan. Ya sangat mungkin sih sebetulnya tadi dibanding dengan kita membebaskan atau memperlebar jalan yang ada. Yang ada ya, betul. Cuman ya itu kita juga berkaca bahwa kemampuan anggaran kabupaten itu sangat terbatas kan gitu. Makanya ini juga yang jalan alternatif ke Taman Laupe itu sudah berapa tahun kita rencanakan. Artinya setahun pihak kabupaten paling mampu juga berapa ratus meter membebaskan. Sementara ini kita memerlukan panjang jalannya kan luar biasa. Kan, gitu. Kang, tapi kalau saya melihat Kang Des ini ada banyak ya yang sebelumnya itu tidak terselesaikan. Kang Des ini punya kemampuan untuk ke sana kan. Jadi contohnya lah ada beberapa pasar yang dulu tertunda, akhirnya setelah ditangani itu bisa beres ya. Nah, rumah sakit juga begitu. Nah, akan melihat ya, maksud saya tetap tadi ya, dari arah pembangunan infrastruktur ini berapa banyak sih yang menjadikan sebuah terobosan, ya Kang ya, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut kan? Memang kalau berbicara Kang DS ya, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa itu dia pertama punya visi yang memang kuat. Yang kedua, dia itu berusaha untuk membuka komunikasi dengan berbagai pihak. Komunikasi dilakukan baik ke provinsi, ke pusat, melalui jaringan-jaringan yang dia miliki. Sehingga memang percepatan ini sangat luar biasa dari infrastruktur, kemudian dari sisi ekonomi, para wisata, dan lain sebagainya. Ini juga memang ya salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pak DS itu, yang memang saya berharap ini harus terus diupayakan gitu. Jangan sampai dia karena hari ini sudah dia 2 periode gitu, justru jangan sampai dia leha-leha kan gitu. Justru barangkali kemarin hanya menapakkan pondasi gitu, justru hari ini harus lebih bekerja lagi kan itu. Bisa lebih berlari ya Kang ya? Bisa lebih lari lagi supaya permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung itu ya paling tidak satu persatu lah. Mustahil kalau keseluruhan bisa diselesaikan. Tetapi paling tidak di zaman beliau ini selesai, ini selesai, ini yang belum kan gitu. Kayak kemarin beberapa pasar, alhamdulillah selesai. 5 rumah sakit gitu, ini sudah bisa diselesaikan. Itu memang bagian dari kebutuhan dasar masyarakat kan. Dan masyarakatnya sebetulnya harus mengakui bahwa ini adalah hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintah di zaman Kang DS.
Dan mudah-mudahan nih tanggal 20 ini besok nih lusa beliau dilantik. Kemudian kami juga nanti akan mencoba bagaimana menentukan rencana pembangunan jangka panjang, jangka pendek pasca pelantikan itu. Termasuk kita memang kemarin juga rapat kerja dengan mitra komisi itu. Ini program 100 hari kerja bupati itu apa-apa saja kan yang memang mau dilaksanakan oleh pemerintahan beliau itu kan itu. Itu kira-kira gambarannya seperti apa kan 100 hari kerja ini? 100 hari kerja ini memang banyak harapan ya. Banyak harapan dari sisi contoh misalkan satu case saja. Beliau mau menjawab tentang pengangguran misalkan. Beliau dalam program 100 hari kerjanya ingin membebaskan 10.000 penganggur dengan beberapa klasifikasi. Apakah itu masuknya buruh migran, apakah itu UMKM, atau memang segmen-segmen yang lain. Sudah dibagi sama beliau. Entrepreneurship juga ya? Entrepreneurship, kemudian pengusaha baru, segala macam. Paling tidak ini kalau dilaksanakan, misalkan dalam 100 hari ini, ya 100 hari kerja ini kan lumayan lah, 10.000 itu bukan jumlah sedikit. Jumlah sedikit kan gitu, jumlah banyak. Kalau 1 tahun aja 10.000 gitu, seharusnya 5 tahun itu berarti kan 50.000. 50.000 kan, gitu. ya, dalam 5 tahun. Iya. Sangat luar biasa sekali pemirsa apa yang disampaikan oleh Kang Haji Tahria ini. Meskipun masih indrayan, tapi beliau sudah menguasai permasalahan-permasalahan, paling tidak masalah yang sangat strategis bagi masyarakat itu sudah ada di pemikiran beliau ya. Pemirsa, kita ingin tahu dalam hal penanganan masalah parkir. Ya, ini parkir ini ada 2 dimensi ya. Satu dari sisi PAD itu potensinya sangat besar sekali. Begitu juga mungkin bisa menyerap penyerapan tenaga kerja, dan ketiga ya bisa berdampak ke penataan daerah ya, penataan daerah dengan tertibnya parkir ini. Nah, kita ingin tahu juga ya, Kang. Siap. Saya berkaca di beberapa kabupaten kota ya. Contoh misalkan kota Bandung lah yang dekat, bahwa urusan parkir itu memang sudah BLUD ya. Di kita ini baru parsial. Beberapa titik dikerjasamakan dengan pihak ketiga, di titik lain juga masih berantakan. Artinya berantakan itu ya tempat parkir ada, yang parkirnya ada, yang diparkirkan ada, tapi nggak tahu ini hasilnya seperti apa dan kemana kan. Kita juga susah untuk mengevaluasinya. Saya berharap memang satu sisi tadi itu bagaimana kita berusaha untuk supaya PAD kita meningkat dari sisi itu. Di sisi lain memang kondisi di masyarakat tidak sesederhana itu. Banyak hal yang harus kita coba diskusikan dengan berbagai pihak berkenaan dengan sebetulnya pemerintah itu harus bisa menentukan sebetulnya titik ke parkir yang memang bisa dikelola oleh pemerintah, mana yang memang dikelola oleh misalkan masyarakat kan gitu. Masyarakat itu kan luas. Betul. Masyarakat itu nantinya harus pada titik itu siapa masyarakat itu kan gitu. Apakah masyarakat yang bergandengan dengan jabatannya, misalkan ini mah punya pejabat kan itu, atau ini mah punya siapa kan gitu. Ini yang paling pertama kita harus diinventarisir dulu. Ya, seluruh pusat-pusat perparkiran ya. Contoh misalkan sederhana, kalau Alfamart, Indomart, yang swalayan ya, pasar-pasar swalayan yang kecil itu, yang ada berapa di Kabupaten Bandung, betul kan? Itu parkirnya kemana?
Kan gitu. Iya, iya, iya. Ataupun misalkan ada rumah makan, restoran yang besar-besar, itu betul. parkirnya kemana? Termasuk di tempat-tempat wisata, parkirnya seperti apa kan itu. Iya, iya. Nah, ini memang kalau sudah diinventarisir semua kan gitu. Mana yang bisa diswakelolakan ke pihak ketiga, mana yang memang secara khusus itu diurusi oleh Dinas Perhubungan kan gitu. Betul, betul. Sehingga nanti bisa kegambarkan dari sekian titik, baik ratus ataupun ribu titik yang dikelola oleh Disub itu kapasitasnya berapa, menghasilkan berapa, Iya, berapa yang untuk menggaji mereka dan berapa yang masuk ke PAD di tingkat kabupaten. Termasuk tadi yang parsial-parsial. Betul. Itu. Ini gimana ngitungnya kan gitu. Terus harus gimana caranya? Iya. Ya itu paling tidak bagaimana tadi misalkan pemerintah mampu menegakkan kan itu menegakkan aturan yang sudah dibuat baik itu berupa perda ataupun peraturan daerah yang lainnya. Contoh misalkan dari sisi kemarin Pak Bupati dari sisi bangunan dan izin, beliau membentuk satgas dari berbagai stakeholder, kemudian turun ke lapangan, ini bangunan yang siapa, izinnya sudah beres belum, IMB-nya, kalau IMB-nya beres, ternyata ini rumah makan, izin rumah makannya beres belum kan gitu. Betul. Jangan sampai justru bangunan kita nampak hampir setiap hari ya. Di sini tiba-tiba ada bangunan baru kan ya, gitu kan, ya, bangunan baru tiba-tiba rame kan gitu, baik itu rumah makan atau pusat pembelanjaan. Sementara kontribusi ke daerah daerahnya nggak ada kan gitu. Betul. Nah, hari ini saya punya harapan sebetulnya dengan Bupati Pak Dadang ini, bagaimana ya agar PAD itu bisa meningkat, tapi juga tidak menghilangkan nilai-nilai yang kita miliki di Kabupaten Bandung ini, supaya memang tadi di satu sisi memang kita merasa aman, nyaman, tentram, tapi di sisi lain juga kewajiban tetap harus berjalan kan gitu. Jangan sampai memang tidak komprehensif kan gitu. Satu sisi misalkan pajak ditarik, mereka juga merasa tidak nyaman, tidak aman dan lain sebagainya. Sehingga saya berharap memang tadi Disub harus mampu menghitung dulu, mengklasifikasikan, menginventarisasi gitu. Ini dari 31 kecamatan, 280 desa dan kelurahan itu. Berapa titik sih lahan parkirnya? Gitu. Baru kita inventarisir semua, termasuk inventarisir yang hari ini berjalan seperti apa dan siapa kan gitu. Ini bisa kan kita dekati kan gitu. Kang, itu sudah dilakukan. Maksudnya Akang sudah memanggil Kadishub misalnya terus membicarakan masalah itu dari Komisi C? Secara khusus memang kita kemarin baru rapat kerja anggaran secara keseluruhannya. Kita belum nyampe ke situ. Insya Allah nih pasca minggu inilah. Atau setelah pelantikan mungkin ya? Setelah pelantikan kita akan cobalah komunikasi, ajak diskusi Dinas Perhubungan. Mudah-mudahan kita ketemu paling tidak. Nah, ketemu, kalau sudah ketemu titiknya berapa, kemudian berapa titik, kapasitasnya berapa kan gitu. Itu akan kita bisa hitung kan gitu. Berapa kira-kira potensi yang bisa kita ambil dari lahan perparkiran ini untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bandung. Kang, itu ada sebuah progres ya yang mengarah ke pasti ujung-ujungnya akan peningkatan PAD ya kan? Akang melihat dari sisi regulasi kan, regulasi yang selama ini ada Perda itu sudah cukup atau memang harus direvisi juga dari sisi regulasinya? Sebetulnya kalau secara umum ya, secara umum kita cukup. Udah cukup ya. Walaupun ada sebetulnya beberapa perda yang harus direvisi berdasarkan tadi kebutuhan dan tema yang lebih kekinian ya. Kekinian lah gitu, lebih kekinian. Termasuk juga konsistensi para pelaku penegak dari perda tersebut kan gitu. Jangan sampai ini perdanya ada,
petugasnya ada, tapi lagi-lagi gitu kan, apa keengganannya, karena apa kan seakan-akan ya ini sebetulnya pisaunya sudah ada, yang menggunakannya sudah ada kan gitu, barangnya yang harus diiris juga sudah ada, tapi kenapa tidak dilakukan gitu kan? Ini kan hal yang memang juga harus dievaluasi kan gitu, tidak bisa didiamkan begitu saja, karena kalaupun didiamkan ya nggak maju-maju akhirnya kan gitu. Betul. Ini menarik nih Ki, nanti kita mengundang juga kelihatannya dari Bapenda dan dari Satpol PP ya sebagai penegak hukum itu ya. Jadi apa yang diharapkan oleh Ketua Komisi C ini apa alasannya? Ya ini menarik nanti kita bahas lebih lanjut untuk tema yang kaitan dengan Kabupaten Bandung. Jadi tapi belum sampai ke begini Kang. Kalau misalnya ini lebih ditingkatkan ya, di menginventarisir terus lebih menegakkan aturan, sudah ada gambaran tidak Kang? Kira-kira dari sektor ini bisa meningkat sampai berapa persen kan kalau misalnya benar-benar jadi si peraturannya lebih ditegakkan dan inventarisasi ini betul-betul bisa lebih menyentuh ke semua titik yang memang seharusnya menjadi kewajiban mereka membayar ke Kabupaten Bandung. Kita berkaca pada Kabupaten Bojonegoro di urusan perparkiran ya. Betul. Itu meningkat sampai 300-400%. 300%? Iya. Oh, dalam 1 tahun atau dalam 1 periode? Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Karena mereka di format betul. Ada yang misalkan gini, ada yang dikerjasamakan dengan PLN. Jadi mereka bayar parkir itu sekaligus ya, per tahun misalkan. Jenis roda 4 tipe ini kewajiban bayarnya segini misalkan. Ada yang 100.000 per tahun, ada yang 50.000 gitu kan, ya lipnet. Kayak motor berapa kan gitu. Betul. Sehingga memang tingkat kebocorannya ini lebih sedikit lebih lah. rendah ya. Lebih rendah gitu. Dibanding dengan tadi diminta reguler per hari per mereka parkir kan gitu. Sehingga memang pengaruhnya itu sangat besar. Besar. Itu kalau di Bojonegoro itu langsung ke pengguna parkir atau yang mengkoordinir parkirnya kan? Penyetorannya tuh. Misalnya di swalayan ya atau di minimarket, kan biasanya ada yang mengkoordinir parkirnya itu siapa. Nah, dia yang harus store itu berapa misalnya per hari atau per bulan itu jatuhnya berapa. Atau misalnya ini kalau seluruh pengguna kendaraan kan kadang ada pengguna kendaraan dari luar kota mungkin kan. Mereka kadang pakai stiker. Oh, iya. Kelihatan stiker langganan kayak gitu. Jadi ada parkir berlangganan gitu kan ya. Berlangganan. Terus kalau yang mereka dari luar kota? Nah, itu baru dikenakan tarif tarif biasa ya. Reguler lah gitu. Tapi memang Bojonegoro ini bagus sekali nih kalau tidak salah kebetulan kita sih ada rilis dari pemerintahan Bojonegoro juga. Jadi lebih bagus memang, lebih progresnya itu lebih tertata dan lebih terekspos gitu kan. Nah, kalau tidak salah Bojonegoro ini kaitan dengan kerjasama potensi perusahaan di daerah ya, kayak sumber daya energi yang ada di sana Kang itu lebih bagus katanya Kang. Nah, kalau di Kabupaten Bandung sekarang untuk menjadikan mereka diajak berkontribusi untuk daerah gimana Kang? Khususnya yang kaitan dengan Komisi C. Sebetulnya pas periode Pak DS ini sudah mulai lah. Sudah mulai terbuka baik itu Setara Energi, Geodipa, kemudian yang Magma Nusantara gitu. Paling tidak bagi hasilnya sudah lebih baik lah. Walaupun memang ya seperti itulah terjadi kebocoran di mana-mana kan gitu. Tapi paling tidak
Sudah lebih meningkat ya? Sudah meningkat. Bagaimana paling tidak minimal desa-desa yang berdekatan itu Betul. mereka mendapatkan dana dari bagi hasil usaha yang mereka Lebih baik lakukan ya. lebih baik kan gitu. Betul. Walaupun memang ya masih perlu tetap didorong supaya memang lebih maksimal kan. Karena memang jangan sampai mereka mengambil potensi dari kita untuk dibagikan pada orang lain, sementara masyarakat di lingkungan wilayahnya tidak menikmati. Betul. Ini kan juga tidak baik. Periode PDS ini sudah mulai kelihatan, walaupun belum maksimal dan mudah-mudahan saja nanti ke depannya memang bisa maksimal. Kan nanti maksimalnya sih semakin akan berteriak keras. Ya. Baik ke memang perusahaan yang selama ini belum memenuhi kewajibannya secara maksimal di Kabupaten Bandung. Ya, Kang ya. Kang, terakhir barangkali ada hal yang mau disampaikan ke pemirsa Visi.News ini kan yang berkaitan dengan tadi arah pembangunan infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan tugas Akang selaku Ketua Komisi C kan. Terima kasih, saya sangat berterima kasih sekali pada Visi.News terutama pada sore hari ini kami bisa datang ya bersilaturahmi, kita ngobrol bareng segala macam. Saya punya obsesi sebetulnya bahwa bagaimana kami kita bahkan semua sebagai warga Kabupaten Bandung ini betul-betul merasakan bahwa aku adalah orang Kabupaten Bandung kan gitu. Artinya kita memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki secara bersama-sama, terutama dalam kerangka bagaimana meningkatkan Kabupaten Bandung dari berbagai sisi, baik itu urusan keamanan, kenyamanan, ketentraman, termasuk juga bagaimana urusan kesejahteraan masyarakat warga Kabupaten Bandung bisa diatasi di Kabupaten Bandung. Banyak potensi yang bisa kita maksimalkan, baik berkenaan dengan urusan ekonomi, dengan urusan sosial, budaya, agama, pendidikan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia dan warga Kabupaten Bandung, kita merasa betul-betul bahwa Kabupaten Bandung tenu aing gitu. Ya, sanes nu batur kan gitu. Sehingga dalam berbagai sisi tentunya kita punya tanggung jawab bersama-sama. Dan urusan pembangunan tidak hanya sekedar urusan pemerintah, tapi juga menjadi urusan warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Jangan sampai pemerintah yang bangun kalau masyarakatnya tidak bertanggung jawab kan justru masyarakat sebagai perusaknya kan gitu. Itu juga tidak baik. Iya, iya. Oke. Siap. Atur nuhun pisan Kang. Bisa Kang. Aduh, alhamdulillah. Obrolan sangat penting dan bisa lebih menambah pengetahuan kita tentang itu ya, khususnya tentang kedaerahan ini. Baik, pemirsa Visi.News, saya sangat berterima kasih sekali ke Kang Haji Tarya yang sudah hadir di redaksi Visi.News, dan kita mudah-mudahan obrolan sore ini, siang ini bisa membawa manfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua warga Kabupaten Bandung. Amin. Kita tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.